Selamat malam semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang persaingan industri untuk perusahaan yang kami ambil, yaitu Honda dan juga Toyota. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Sebelumnya nama saya Doni Fernando, yang berikutnya ada teman saya, Marlianto, berikutnya juga ada Rizka Siti Hairani, ada Albinus Aryadi, dan juga Christine Ayu Fitri. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang sejarah Honda. Untuk sejarah Honda sendiri, yang pertama, Honda merupakan pabrikan pertama Jepang yang meluncurkan merek mobil mewahnya menggunakan merek Acura untuk mobil mewahnya di Amerika Serikat. Mobil Honda terkenal dengan daya tahan dan jarang rusak sebagai salah satu dan inovatif dalam perkembangan pabrikan ini hanya memproduksi sepeda motor saja dan menjadi yang terbesar di dunia sejak 1959. Pencapaian ini diraih Honda karena produk pertama jualannya dengan mengeluarkan model terbaru motor skuternya. Yang kedua yaitu Junoke Type pada tahun 1954. Honda kemudian melakukan ekspansi pasarnya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia pada tahun 1960. Pada saat itu, Honda masuk pasar otomotif Indonesia dan siap mengancam dominasi merek-merek Eropa dan Amerika di tanah air. Yang melekat setelah Honda telah memproduksi kendaraan roda 4 yang pertama yaitu T360 sebagai model pertamanya yang mengaspali Indonesia. Selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1972, Honda meluncurkan model yang nantinya menjadi salah satu mobil legendaris yaitu Civic. Yang masuk Indonesia merupakan Ferry Coupe 2 pintu, namun kemudian menyusul versi hatchback 3 pintu di tahun yang sama. Dan setelah itu, Honda mulai berkembang di Indonesia. Yang pertama dibuka di daerah Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Jakarta, yang didirikannya yang pertama dengan bernama PT Imora Motor pada tahun 1974. Semenjak Honda beredar di semua negara. Di Indonesia, Honda pertama yang dijual yaitu Honda Civic, dan berikutnya setelah meledak, Honda mengeluarkan Honda Jazz pada tahun 2004 ke atas. Jazz meledak penjualannya, dan kemudian setelah Jazz, Honda tidak hanya memproduksi dua tipe saja. Dia mulai memproduksi mobil seperti mobil Brio, mobil BRV, mobil Leo, dan juga CR-V yang sekarang sudah mulai banyak fitur-fitur yang sudah dilengkapi di mobil tersebut. Dan setelah itu ada strategi operasi perusahaan Honda. Untuk mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan, Honda menerapkan strategi yaitu positioning strategis melalui citra produk Honda berteknologi tinggi, dari bahan bakar dan varian produk lebih beragam dan brand global, terpercaya dan jelas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia cukup mudah ditemukan, dan juga menempatkan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan saing lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan pasar dan mutu produk Honda dengan memberikan jaminan atas produknya. Dengan demikian, Honda dapat memasarkan produknya di pasar otomotif dengan mudah. Tidak hanya itu, Honda juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer untuk mendapatkan benefit yang lebih dalam persaingan industri tersebut. Dan untuk slide berikutnya akan dijelaskan teman saya, Mardianto. Boleh Oke, saya di sini ingin menjelaskan mengenai sejarah Toyota. Sejarah Toyota. Toyota Motor Corporation didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik tenun otomatis Toyota. Kemudian divisi mobil perusahaan tersebut dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation hingga saat bermula dari industri usaha mobil ini nyata menggunakan penamaan Toyota karena penyebutannya lebih enak daripada memakai nama keluarga pendirinya yaitu Toyota. Toyota merupakan pabrikan mobil terbesar di dunia dalam unit sales dan net sales. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 8 sampai 8,5 juta unit mobil di seluruh dunia setiap tahunnya. Di lainnya yang menggunakan nama pendirinya sebagai merek dagang seperti Honda yang didirikan oleh Seiichiro Honda.
Nama Toyota tidaklah dipakai sebagai merek dikarenakan penyebutan Toyota kurang enak didengar dan kerap kenal sehingga dilesetkan menjadi Toyota. Pada tahun 1936, mereka meluncurkan mobil penumpang pertama yaitu Toyota AA prototipe model A1 dan dilengkapi bodi dan mesin A. Kendaraan ini dari awal diharapkan menjadi mobil rakyat pertama. Penjualan mobil Toyota. Sepanjang Januari-Mei 2021, PT Toyota Astra Motor telah menembus angka lebih dari 100.000 unit. Capaian ini pun makin memperlebar jarak persaingan dengan merek lain. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor, Indonesia penjualan retail Toyota tercatat sebanyak 101.293 unit sepanjang tahun berjalannya. Adapun pangsa pasar perusahaan untuk saat ini mencapai 31,4% naik dari bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya 31 pada saat peluncuran model baru, salah satunya Toyota Razor yang meluncur pada 30 April 2021. Jumlah pemesanan Toyota Razor selama 1 bulan sejak diluncurkannya tercatat mencapai 4.243 unit. Penjualan Toyota Avanza pada September 2021 terjual sebanyak 7.531 dan 2.003 unit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Rizka? Baik, mungkin bisa saya ambil alih di slide ini. Membacakan mengenai penguasaan pasar PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor menargetkan target penguasaan yang tinggi dengan market share yang ditargetkan perusahaan mencapai di atas 31% dari total pasar nasional sepanjang Januari sampai Juli lalu. Penjualan pabrik kedeler mobil Toyota tercatat sebesar 89.040 unit, sementara penjualan retail sebesar 104.496 unit. Dengan capaian tersebut, Toyota berhasil mendekap market share sebesar 31,1% untuk wholesalers dan 32% untuk penjualan retail. Mengenai penguasaan pasar modal, perkembangan industri otomotif saat ini semakin besar. Perusahaan menekan produk unggulan mereka sehingga banyak konsumen yang dihadapkan pada berbagai pilihan yang menarik. Ketatnya persaingan industri otomotif ini ditandai dengan bermunculnya varian baru demi menjawab kebutuhan akan kendaraan menjadi hal yang penting karena mobilitas manusia yang semakin meningkat. Meningkatnya permintaan akan kendaraan, khususnya mobil bukan saja dari kalangan menengah ke atas, tetapi sudah menjangkau semua kalangan. Jika terpenuhi pasar. Namun demikian, perusahaan juga harus mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Selanjutnya dibacakan oleh Rizka.
Persaingan industri Honda dan PT Toyota Astra Motor. PT Honda Prospect Motor berencana menggunakan produk baru seperti Honda City, RS, New Honda Brio, RV, dan RV dengan kehadiran produk penemu sempat mengantri atau perlunya pengindenan. Dengan produk terbaru tersebut, Honda dapat menguasai pangsa pasar sekitar 14% pada tahun ini, serta mereka juga jalan jual mencapai 48.481 unit dan penjualan dari dealer ke masyarakat mencapai 49.430 dengan pangsa pasar 12,7%. Honda menduduki peringkat ketiga nasional mobil paling laris dan menduduki peringkat pertama di pasar otomotif adalah Toyota. Toyota dengan meraih penjualan pada tahun 2001 sebanyak 122.177 unit dengan pangsa pasar 31,1%. Toyota senantiasa kokoh merek terlaris dengan besar penjualan 115.553 unit. Dengan begitu, Toyota yang di persaingan tersebut menciptakan mobil mewah dengan harga yang dapat dijangkau. Contohnya saja pada produk yang paling laris di tahun ini yaitu Toyota Yaris 554 unit per bulannya dan Toyota Avanza sebanyak 7.531 unit per bulannya. Kedua perusahaan bersaing dengan mengandalkan kelebihan produk yang mereka hasilkan. Lalu dari kelebihan produk tersebut disampaikan kepada masyarakat agar dapat menarik minat daya beli mereka. Dengan demikian, kedua perusahaan tersebut dapat meningkatkan nilai pangsa pasar mereka. Walaupun Honda lebih rendah peringkat pangsa pasarnya dari Toyota, perusahaan itu pun tidak menyerah. Dan Honda menaikkan nilai pangsa pasarnya dengan memberikan kualitas pelayan yang bisa dibilang sangat tinggi, baik dari segi penjualan, dari segi servis. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan. Persaingan industri adalah rivalitas antara dua atau lebih industri yang sejenis atau mirip untuk menyediakan produk, jasa, harga produk, distribusi, dan promosi kepada pelanggan dari kegiatan industri antara perusahaan. Persaingan industri Honda dan PT Toyota Astra Motor menjadi persaingan yang sangat menonjol di kalangan produksi kendaraan roda 4. Mereka saling berlomba-lomba dalam mengandalkan keunggulan dari produksi yang mereka lakukan untuk meningkatkan pasar penjualan setiap perusahaan. Untuk meyakinkan konsumen bahwa produk mereka merupakan produk unggulan yang telah mereka ciptakan, selain barang produksi mereka juga mengutamakan kualitas pelayanan yang nyaman kepada konsumen.
Dari kebutuhan servis juga sangat perhatikan oleh pihak perusahaan, sehingga hasil servis yang diinginkan konsumen sesuai yang diinginkan konsumen. Sekian presentasi dari Baik. kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mungkin ada beberapa kalimat yang kurang jelas. Mungkin kami akhiri. Selamat malam dan terima kasih.